Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan kisah baru yang pastinya seru dan sangat menarik lagi nih. Kisah akan menceritakan tentang suatu hubungan diam-diam ibu mertua dan menantunya sendiri. Namun, hal tak terduga di luar nalar pun terjadi. Waduh, pokoknya kisah ini bakal bikin kalian semua bosku tercengang karena terlalu membagongkan. Daripada penasaran dan menebak-nebak tidak jelas, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Ketika memasuki hari raya Idul Fitri atau menyambut Lebaran, keluarga istriku biasa berkumpul di rumah mertuaku yang ada di desa. Dan sungguh, aku tidak pernah menyangka. Di Lebaran kali ini, aku malahan mendapatkan sebuah bonus yang sangat menyenangkan dari ibu mertuaku yang cantik itu. Kok bisa? Ingin tahu kisahku yang sebenarnya? Nah, di malam harinya, setelah kami semua berkumpul di malam itu, aku, istriku, ibu mertua dan suaminya tidur di ruang televisi. Di saat aku terbangun dari tidurku, aku melihat keindahan yang maha sempurna dari ibu mertuaku yang malam itu hanya mengenakan daster. Dan selimut yang dipakainya sudah bermanuver entah kemana. Sehingga kawasan kerja kreatif yang banyak diidolakan kaum Adam itu pun tertampak begitu indah di mataku. Dengan detak jantung yang tidak karuan, aku mencoba mengkreasikan diri di kawasan lapangan kerja yang ada pada ibu mertuaku itu. Sambil berpura-pura tidur, dengan cara tanganku menumpang pada istriku. Akhirnya, berhasil juga usaha kerja kreatifku itu, dan sepertinya ibu mertuaku tidak terbangun. Sehingga, dengan menggerakkan tanganku itu, secara pelan-pelan aku jadi bisa mendapatkan sebuah kreativitas yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya, semangat kreatifku semakin meningkat saja jadinya. Kemudian, aku berlari ke kamar mandi untuk buang air kecil sekalian mengerjakan sebuah kegiatan kerja kreatif. Dengan menginspirasikan apa yang ada pada ibu mertuaku yang barusan berhasil, aku tengok dan aku kreasikan dengan tanganku yang terampil. Keesokan harinya, ketika aku mandi, yang mana pintu kamar mandi itu terbuat dari papan yang sudah berlubang. Saat tengah asyik mandi itu, aku mendengar ada yang sedang mencuci piring di dekat sumur yang berhadapan langsung dengan kamar mandi itu. Anugerah keberuntungan kembali datang setelah aku meniliknya melalui celah yang ada di pintu kamar mandi itu. Dan ternyata ibu mertuaku yang sedang mencuci piring itu sambil berjongkok tepat menghadap ke arah pintu kamar mandi di mana aku berada. Dan tentunya tampillah kembali apa yang tadi malam membuatku semangat bekerja kreatif itu. Dengan melihat yang menginspirasi itu dari ibu mertuaku, kembali aku pun akhirnya menginspirasikan kerja sama kreatif saat mandi itu sambil berteori lagi. Hari ini, suami ibu mertuaku kembali berangkat keluar kota karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Sedangkan istriku berencana mengajak aku pergi ke tempat kakeknya yang berada beberapa desa dari rumah ibu mertuaku itu. Namun, karena aku terlalu lelah, maka aku memutuskan untuk tidak ikut serta. Hingga akhirnya istriku pergi sendiri untuk bertemu dengan kakeknya dengan menggunakan sepeda motor. Disinilah awal mula kisah menarikku itu terjadi dengan ibu mertua. Karena semua pada pergi sehingga hari itu di rumah hanya tinggal aku dengan ibu mertua. Saat itu ibu mertuaku sedang memasak. Karena semangat kreatifku sudah diubun-ubun, aku mencoba pergi ke dapur dan berpura-pura akan membantu ibu mertuaku memasak. Tetapi aku juga sempat mengunci pintunya. Ibu mertuaku sempat menanyakan hal tersebut.
"Kenapa pintunya dikunci?" tanya ibu mertuaku. "Takut kalau ada orang masuk tanpa permisi, karena kita kan hanya berdua di dapur, Bu," jawabku santai. Tanpa rasa curiga, ibu mertuaku pun melanjutkan pekerjaannya itu, sedangkan aku ya, cuma membantu melihatnya saja. Hehehe. Tentu saja, sesekali aku pandangi kecantikan ibu mertuaku itu dan mengajaknya berbicara ngalor ngidul. Awalnya sih, pembicaraan itu hanya yang biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan, aku mencoba memancingnya dengan pertanyaan yang semakin mengarah ke sana. Disitulah, ibu mertuaku mulai tidak nyaman dan sepertinya mulai curiga denganku. Tapi, karena aku takut kalau istriku keburu pulang, ditambah lagi semangat kreatifku yang semakin meningkat. Akhirnya, aku langsung saja berusaha untuk memulai pekerjaannya dari belakang ibu mertuaku itu. Ibu mertuaku pun sontak kaget dan mencoba melarangku dengan mengucapkan, "Sadar, Mas, apa yang kamu lakukan? Aku ini ibu istrimu," ujarnya. Akan tetapi, apa yang dia utarakan itu pun berubah menjadi nyanyian yang merdu setelah aku berhasil membuatnya terbawa pada suasana yang begitu romantis. Sehingga nyanyian merdu yang aku dengar dari ibu mertuaku itu semakin membuatku ingin melanjutkan pekerjaan kreatif sesuai teori yang berlaku pada tahap yang lebih jauh lagi. Awalnya, ibu mertuaku hanya terdiam, tapi tidak berselang lama. Kemudian, ibu mertuaku pun mulai memberikan sambutan kerjasamanya. Karena aku menyadari kalau waktu yang ada saat itu tidak banyak karena takutnya istriku keburu pulang, akhirnya aku berbisik pada ibu mertuaku, "Bu, sekarang saja ya." Mendengar bisikanku itu, ibu mertuaku hanya mengangguk seraya tersenyum dengan manis. Dengan cepat aku terapkan saja beberapa cara, sehingga pada kesempatan itu kami berdua bisa menemukan kreativitasnya secara bersamaan. Dan ibu mertuaku hanya berpesan dengan kata-kata, "Jangan sampai hal ini diketahui oleh siapapun, apalagi suamiku ya, Mas," pesan beliau. Aku pun hanya mengiyakannya saja. Kemudian kami berdua pun membersihkan diri dan selanjutnya pintu rumah pun aku buka kembali. Itulah kejadian indah yang pertama antara aku dengan ibu mertuaku. Hingga saat ini, aku masih terus saja menginspirasikan hal itu dapat terulang kembali. Karena beberapa minggu setelah kejadian itu, aku kembali merantau bersama istriku dan saat ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Tahun ini, kami baru bisa mudik. Saat inilah saat-saat yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya, aku dan istriku dapat pulang ke kampung halamannya dengan perasaan senang sekali, terutama aku tentunya. Dengan hanya membawa satu tas ransel yang berisikan pakaian, kami akhirnya sampai juga di desa tempat ibu mertuaku. Tidak banyak perubahan pada daerah tempat di mana istriku itu dulu dilahirkan. Masih seperti yang dulu, hanya beberapa rumah saja yang sudah mulai mengganti bangunannya menjadi tembok. Setelah kami sampai di rumah, hal yang sudah wajar dan umum terjadi di sana tentunya. Kami berdua disambut oleh ibu mertuaku, bahkan para tetangga layaknya orang penting saja. Ibu mertuaku menyambut kami berdua dengan senyuman hangatnya. Harapanku kembali muncul setelah ibu mertuaku akan bersalaman denganku. Tapi ternyata tidak seperti yang aku harapkan. Karena setelah bersalaman denganku, ibu mertuaku langsung saja berpaling kembali ke istriku. Seperti yang ingin memastikan bahwa putrinya itu masih dalam keadaan utuh selama bersamaku beberapa tahun ini. Saat itulah pikiran kreatifku mulai berputar untuk merencanakan apa yang sudah aku impi-impikan selama ini untuk kembali mengulang kerjasama kreatif apa yang waktu itu pernah terjadi dengannya. Hari demi hari, bahkan hampir seminggu kami jalani di rumah ibu mertuaku itu. Tetapi belum ada sedikit pun kesempatan untuk aku bisa mengajak kerjasama kembali ibu mertuaku untuk berkreasi di surga dunia yang aku harapkan itu.
Hingga pada hari ke-6 aku di rumah itu, kesempatan itu pun datang dan tentunya tidak akan aku sia-siakan begitu saja. Saat itu, aku diminta untuk mengantar ibu mertuaku ke belanja ke pasar menggunakan mobil pick-up milik pamannya yang kebetulan sedang datang bertamu saat itu. Karena rupanya kebetulan suami ibu mertuaku alias ayah mertuaku sedang pergi memancing. Langsung saja aku mengiyakannya, dan aku segera saja meminjam mobil itu pada paman istriku. Di perjalanan, sengaja mobil itu aku kendarai dengan perlahan, mengingat posisi per itu tidak begitu jauh, kira-kira hanya berjarak 3 km. Aku pun memulai pembicaraan di mobil itu dengan sedikit gugup. Aku mulai pembicaraan dengan berbasa-basi menanyakan tentang keadaannya sekarang ini. Ibu mertuaku pun hanya menjawab seperlunya saja dan seolah dia tahu akan arah pembicaraanku itu. Jangan macam-macam lagi loh. Itulah yang terlontar dari ibu mertuaku. Waduh, sudah ada lampu kuning nih, pikirku. Aku pun hanya tersenyum saat mendengar apa yang ibu mertuaku ucapkan itu. Hingga akhirnya sampailah kami berdua di pasar. Tidak terjadi apa-apa selain aku hanya bersiul-siul mengusir kepanikan yang aku rasakan. Sedangkan ibu mertuaku tetap diam sambil sesekali melihat keluar mobil. Bisa gagal nih, batinku. Selama menunggu ibu mertuaku belanja, aku terus mencoba berpikir bagaimana caranya agar rencana baikku bisa berhasil. Hingga akhirnya ide pun muncul. Akhirnya, ibu mertuaku pun keluar dari pasar dan menyuruhku mengangkut barang belanjaan yang berat dan banyak untuk ditempatkan di bak mobil. Setelah itu, ibu mertuaku langsung mengajakku untuk membeli beberapa belanjaan lagi yang tidak tersedia di pasar itu. Dengan menggunakan mobil itu, kami berdua melewati daerah persawahan yang lumayan sepi. Disitulah aku segera memutuskan untuk segera mengerjakan pekerjaan kreatif dengan ibu mertuaku itu atau tidak sama sekali. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku tepikan mobil ke bawah pohon yang rindang, kemudian aku matikan mesin mobil itu. Kenapa berhenti di sini, Mas? Ibu mertuaku bertanya. Aku pun menjawab sekenanya saja. Saya capek, Bu. Sungguh jawabanku itu tidak logis, pikirku. Sehingga terlihat olehku, sepertinya ibu mertuaku langsung curiga dengan terdiam sejenak seraya memandangiku dan tangan kirinya berusaha membuka jendela mobil itu. Jangan dibuka, Bu, jendelanya, larangku. Sehingga ibu mertuaku menghentikan niatnya untuk membuka jendela mobil itu. Saat itu juga aku tatap matanya, dan sepertinya ibu mertuaku ketakutan, sehingga berusaha kembali untuk membuka pintu mobil itu. Namun, aku larang kembali, dan dia menghentikan niatnya itu lagi. Tanpa dikomando lagi, aku pun langsung bergeser, dan mulai mengerjakan apa yang selama ini sudah sangat aku idam-idamkan. Hingga hal yang tidak terduga terjadi, ibu mertuaku pun mulai memberikan respon tanggapan pekerjaan sesuai yang aku harapkan. Saat itulah aku mendengar nyanyian-nyanyian yang semakin merdu dari ibu mertuaku yang aku tunggu-tunggu. Berhasil, gumamku. Ibu mertuaku pun mulai berbicara. Kenapa kamu lakukan lagi hal ini, Mas? Kenapa? Aku pun tidak menjawabnya. Hingga ibu mertuaku pun mengatakan hal yang cukup mengejutkan buatku. Oke, kalau kamu mau mengajak kerja sama lagi, jangan di sini, nanti bisa ada orang yang tahu. Aku pun menghentikan aktivitas pekerjaanku dan mulai merespon pembicaraannya. Oke, Bu, sebaiknya kita kerjakan di mana? Aku beneran kangen kerja bareng ibu, tanyaku. Kita kerjakan di rumah saja kalau kamu mau, jawabnya. Semula, aku tidak begitu yakin dengan ucapannya itu, karena di rumah itu kan ada suaminya dan juga istriku. Bisa saja, ibu mertuaku itu hanya mencari cara dan alasan supaya aku menghentikannya.
Hingga akhirnya aku bisa percaya saat ibu mertuaku meyakinkanku dengan mau difoto menggunakan HP-ku. Yang menampilkan apa yang indah itu, seraya wajahnya mengekspresikan kalau seakan-akan dia sedang mau banget. Hingga akhirnya, aku iakan usulan ibu mertuaku itu tentunya dengan sedikit menakut-nakutinya. Bahwa jika tidak dia tepati janjinya itu, maka aku akan menyebarkan foto itu. Ibu mertuaku pun hanya tersenyum, seolah-olah memastikan bahwa pasti akan dia tepati janjinya itu. Kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan dengan arah toko yang dituju. Selanjutnya, kami berdua berlagak seperti tidak terjadi apa-apa sesampainya di rumah. Sehari, 2 hari berjalan, setelah kejadian di mobil pick-up, waktu itu membuatku sedikit was-was. Karena aku takut jika ibu mertuaku itu secara diam-diam telah bercerita tentang kejadian waktu itu pada suaminya atau bahkan istriku. Namun, tetap saja niat untuk bisa kembali mengerjakannya dengan ibu mertuaku itu tidak pernah surut dari pikiran kreatifku. Tekadku sudah bulat dan ingin sekali dengan leluasa bisa bersenang-senang bersama ibu mertuaku itu. Di suatu malam, saat istriku telah terlelap tidur di depan TV, sengaja aku menonton TV lebih lama dari biasanya. Sehingga, pada waktu sudah menunjukkan jam 1:30 pagi. Sementara, ibu mertuaku beserta suaminya juga telah tertidur dengan pulas juga di depan TV itu juga. Perlu diketahui bahwa kami semua tidur di ruang tamu itu dikarenakan kamar yang biasa kami pakai di rumah itu digunakan oleh paman dari istriku. Baiklah, kembali ke cerita. Kemudian, aku melihat ke arah samping untuk menatap pulasnya tidur istriku yang bersebelahan dengan bapak mertuaku. Tiba-tiba saja pikiran untuk segera mendapatkan kesempatan kerja sama dari ibu mertuaku itu semakin meningkat. Perlahan lampu yang ada di ruang tamu itu aku matikan, sehingga penerangan saat itu hanya dibantu oleh cahaya TV yang masih menyala. Selanjutnya, aku mulai menjalankan rencanaku untuk memastikan bahwa aksiku itu tidak akan dipergoki oleh istriku dan suami ibu mertuaku. Maka, aku matikan TV menggunakan remote. Dek, dek, dek. Detak jantungku semakin tidak beraturan saja, mengingat resiko yang akan aku ambil jika aksi ini sampai kepergok oleh siapapun yang ada di situ. Kemudian, dengan sangat perlahan, aku mulai memberikan kode rahasia itu pada ibu mertua. Gawat, ibu mertuaku sepertinya hendak mengangkat dirinya. Aku tidak tahu pasti, karena kepalaku saat itu masih tertutup oleh selimut. Aku berhenti sejenak. Kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba membuka selimut yang menutupiku. Aku hanya bisa berpura-pura terpejam. Selanjutnya, aku seperti mendengar bisikan. Ibu mau ke kamar mandi. Saat itu, juga aku merasa seperti mendapat lampu hijau dari ibu mertuaku. Dan tidak berselang lama, kemudian aku menyusulnya ke kamar mandi yang letaknya berada di luar rumah itu. Cepat-cepat aku dorong pintu kamar mandi itu yang ternyata sengaja tidak dikunci oleh ibu mertuaku yang cantik itu. Aku segera masuk, namun tidak ada ekspresi keterkejutan atau penolakan sama sekali dari ibu mertuaku seperti di awal-awal dulu. Cepat-cepat aku kunci pintu kamar mandi itu. "Nekat banget kamu ini, Mas," ucapnya dengan tersenyum manis. "Habisnya aku kangen banget, Bu," sahutku. "Mas kira ibu juga tidak kangen," sahutnya masih dengan senyumannya yang semakin manis. "Jadi?" tanyaku. "Iya, Mas," sahutnya. Sehingga tanpa dikomando lagi, kami berdua bergerak saling mendekat. Karena masih ada rasa takut akan ketahuan atas aksi nekat kami berdua itu, maka sesegera mungkin ibu mertuaku berdiri membelakangiku dan mengisyaratkan agar aku segera mengobati rasa kangen itu. Hingga akhirnya, setelah 15 menitan, kemudian aku sudah mendapatkan sebuah kode kalau ibu mertuaku akan segera menemukan kreativitasnya.
Dengan segera, aku mencoba untuk menyusulnya dan ternyata berhasil. Sehingga secara bersamaan, kami berdua menemukan hasil kreativitas yang begitu indah di tengah malam menjelang pagi. Selanjutnya, kami pun membersihkan diri dan masih sempat aku katakan ke ibu mertuaku begini, "Ini baru awal loh, Bu." Ibu mertuaku tidak merespon dan tetap sibuk membersihkan dirinya. Aku pun keluar dari kamar mandi itu terlebih dulu untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di samping istriku. Tidak berapa lama kemudian, aku mendengar ibu mertuaku menyusul masuk rumah dan menuju ke dapur. Sepertinya dia ingin minum air putih. Kemudian, ibu mertuaku pun tidur pada posisinya semula. Tiba-tiba, aku mendengar kalau ada yang bangun dan menghidupkan lampu ruang tamu itu. Kalau mendengar dari suara batuknya dia adalah suami ibu mertuaku, yang kemudian dia duduk di sofa ruang tamu itu. Aku tahu itu karena kalau sofa itu diduduki ada suara menderit karena sofa lama. Gawat! Pikiranku mulai kacau saat itu. Jangan-jangan, sambil terus berpura-pura tidur, aku pasang telingaku kuat-kuat untuk mendengar apa yang akan terjadi. Ibu. Tiba-tiba, panggilan itu keluar dari suami ibu, mertuaku memanggil istrinya dengan suara yang agak keras. Diiringi dengan istrinya yang mengiyakan dan sembari bangkit untuk menghampiri suaminya. Telinga ini semakin aku buat terjaga untuk dapat mendengar apa yang sebenarnya terjadi. "Kamu barusan tadi kemana?" tanya suami ibu mertuaku itu dengan nada sedikit keras. "Ke kamar mandi, Pak," jawab istrinya dengan suara lirih dan serak seolah ketakutan. "Waduh, ketahuan nih," pikirku. Dengan pikiran yang terus berkecamuk, aku terus berpikir tentang apa yang harus aku lakukan jika sampai aku dilibatkan dalam pembicaraan itu. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian, aku dengar suami ibu mertuaku menyuruh istrinya untuk membangunkanku. "Duh, di sidang nih." Rasa takut pun mulai menjadi. "Bangun, bangun!" Suara ibu mertuaku mencoba membangunkanku. Mau tidak mau, aku bangkit dari tidurku dan terus berpura-pura. "Dipanggil bapakmu," ucap ibu mertuaku. Dengan berpura-pura menguap dan mengucek mata, aku hampiri sofa ruang tamu itu di mana bapak mertuaku menunggu. Jelas sekali terlihat bapak mertuaku seperti memendam kemarahan dengan muka kucel layaknya orang yang baru bangun tidur. "Kamu ngapain tadi?" tanya bapak mertuaku itu yang membuat nyaliku makin ciut. Dan tidak disadari, istriku pun ikut terkaget meski dalam posisi tidurnya itu sembari mencoba menyadari apa yang sedang terjadi. "Ngapain apanya, Pak?" jawabku sambil memperlihatkan ekspresi bodohku seolah-olah memang tidak tahu maksud pertanyaannya itu. Setelah menghela nafasnya, kemudian bapak mertuaku melanjutkan perkataannya. "Halah, jangan sok tidak tahu kamu. Kenapa kamu tadi ngintip ibu mertuamu?" ucapnya berusaha memperjelas semuanya. Ngintip bagaimana lupa? Aku malah saja terus berlagak lugu. "Kamu tadi ngintip ibu mertuamu kan di kamar mandi," tegasnya. "Hah, jadi bapak mertuaku ini taunya aku mengintip," pikirku dalam hati. Akhirnya, aku mencoba menjelaskan kalau aku tadi mau buang air kecil juga, tapi takut keluar rumah sendiri dan menunggu ada barengannya. Setelah tahu ada yang hendak ke kamar mandi, aku pun menyusul dan aku tunggu. Kenapa tidak keluar-keluar ibu dari kamar mandi? Karena sudah ingin segera buang air banget, akhirnya aku intip. Takutnya ada apa-apa yang terjadi di dalam kamar mandi itu. Tidak tahunya ibu lagi buang air besar. Itulah penjelasanku pada bapak mertuaku dengan mencoba mengarang cerita yang sedikit tidak logis. "Ah, itu bisa-bisanya kamu saja," sahut bapak mertuaku. Aku pun hanya bisa tertunduk karena merasa bersalah, takut, sekaligus malu. Rupanya istriku mendengarkan dari tadi dan beranjak mendekatiku.
Kemudian, tiba-tiba ikut berbicara. "Oh, rupanya kelakuanmu kayak gitu tuh, Mas," seru istriku. "Kamu sini, ikut Bapak keluar. Bapak ingin bicara empat mata dengan kamu," ucap bapak mertuaku. Akhirnya, aku pun keluar dari rumah itu, berjalan berdua dengan bapak mertuaku, sembari bertanya-tanya. Kenapa bapak mertuaku taunya aku mengintip? Kenapa dia tadi tidak terus terang saja tentang yang terjadi? Dan kenapa pula aku harus diajaknya jalan-jalan santai sambil berbincang di luar rumah? Apalagi waktu itu jam masih menunjukkan pukul 3:30 pagi. Apakah aku akan diberikan hukuman olehnya? Pikiranku semakin kacau, hingga akhirnya aku mencoba menenangkan diriku dengan sebatang udut samsu yang aku nyalakan. Hingga akhirnya, bapak pemertuaku mengatakan sesuatu yang sungguh di luar dugaanku. "Kamu suka sama ibu mertua kamu?" tanya bapak mertuaku, tiba-tiba memecahkan suasana. "Di mana?" Saat itu, aku tengah asyik berjalan sambil menikmati udut samsu itu. "Bapak ini ada-ada saja pertanyaannya," sahutku sambil tersenyum, seolah aku ingin mencairkan suasana. "Halah, kamu sudah tidak bisa menyangkalnya lagi. Sebenarnya, Bapak tahu apa yang kamu lakukan dengan istri Bapak tadi di kamar mandi." "Kamu sudah bekerja kreatif kan?" ucap beliau. "Jedwar." Bagaikan disambar petir di pagi hari, aku semakin lemas dan berat untuk melangkahkan kakiku lagi. "Bapak sengaja tidak langsung memergoki kalian berdua supaya suasana tetap terkendali dan tidak ada keributan. Apalagi aku tahu istriku pasti akan sangat kaget jika sampai dia tahu kalau aku telah memergoki tindakan kalian tadi. Dari suara istriku saja sudah cukup bagiku untuk mengetahui apa yang terjadi di kamar mandi itu. Dan aku tahu apa yang kalian kerjakan melalui celah pintu itu." Mertuaku berbicara untuk membuktikan rasa kesalnya, hingga akhirnya dia pun memandangiku. Bagaikan seekor macan yang lapar, lalu berkata lagi, "Bersenang-senanglah lagi dengannya." "Jedwar!" Kembali ucapannya itu mengagetkanku, namun petir yang ini seakan mengalun dengan lembut, sehingga aku sadari bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Aku pun mulai berani mengangkat kepalaku dan bertanya apa maksud ucapannya itu. "Kamu boleh meneruskannya dengan ibu mertuamu itu, karena Bapak sadar, beberapa tahun ini tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan itu pada istriku. Tetapi Bapak juga tidak mau berpisah dengan ibu mertua kamu itu," ucap bapak mertuaku. Akhirnya, aku jadi tahu kenapa bapak mertuaku sewaktu marah tadi itu di hadapan ibu, mertuaku tidak menjelaskannya secara terus terang. Semenjak itulah, bapak mertuaku seakan-akan terus berusaha memberikan kesempatan padaku untuk bisa berduaan dengan ibu mertuaku. Bahkan bapak mertuaku dengan berbagai alasan sering mengajak istriku untuk pergi ke rumah saudara bapak mertuaku. Hal itu dia lakukan hanya untuk memberikan kesempatan padaku untuk memberikan kebahagiaan pada ibu mertuaku. Tentu saja, aku sangat senang dengan kondisi itu, sehingga ketika bapak mertuaku memintaku untuk tidak pergi merantau lagi, aku pun menyetujuinya. Sehingga kesempatan itu selalu ada untukku dan ibu mertuaku. Sampai cerita ini aku tulis dan aku kirimkan ke admin channel Makyam ini. Apa yang aku alami dengan ibu mertuaku itu masih terus berlanjut dan semakin menyenangkan saja. Demikianlah kisahku dengan ibu mertuaku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku.
dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.